Jadi semuanya 1 tahun. Karena kita terakhir ketemu kalian masih kelas 10, sekarang sudah naik ke kelas 11. Sudah tidak punya hutang untuk Bu Dewi. Tidak punya hutang tugas. Yakin? Oke. Rehan Andre, Rehan Sama, Rizky, Samuel, Syaif, Syamsi, Regar Bayu, Terry, Yuan Rita, Yusril, Zlatan, Fadli, kemana? Mulai pembelajaran hari ini, mungkin Bu Rima perlu tahu dulu minggu lalu belajar apa? Lupa Bu. Argumentasi. Apanya, Mas? Oh, membaca kritis. Oh, pinter ya dia sekarang. Memperhatikan loh. Mas yang tadi bilang lupa minggu lalu sama jadi bilang baris iya Mas. Ide mama. Betul loh. Betul loh. Terus belajar apa lagi? Ide pendukung ya. Terus argumentasi, teks persuasif sama argumentasi. Belajar tentang itu HP-nya sudah diletakkan semuanya. Sudah. Ngapain? Hari ini kita akan belajar situnya. Tolong tadi Mas, apa namanya? Mas Rizky. Di sini Rizkynya ada 2 ya? Pendukung. Ya. Nanti kita akan belajar itu nggak jauh-jauh dari situ. Nah, sebelumnya, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini? Struktur. Sama kita belajar juga tentang kalimat fakta dan kalimat opini. Jadi nanti Bu Rima akan memberi kalian teks gitu ya, ada 2 teks. Mana yang termasuk teks argumentasi, mana yang termasuk teks persuasi. Nanti silakan dicari, oh paragraf 1 ini termasuk apa, paragraf 2 termasuk apa, 3 termasuk apa, begitu
dicari mana kalimat fakta dan kalimat opininya. Nah, kirimkan filenya. Kita perlu menyamakan konsep dulu, apa itu kalimat fakta dan kalimat Opini. Apakah berdasarkan data atau artikel yang asli? dasar dari Data kata atau bukti nyata. bukti nyata. Oh, kenyataan. Oke, kalau yang opini, pendapat dari Seseorang. seseorang. Oke, Mas yang pegang tas namanya siapa? Tadi Mas siapa? Zlatan. Mas Zlatan tadi bilang kalimat fakta itu yang gimana, Mas? Nyata. Nyata. Terus? Terus? Kamu yang ditanya itu. Karangan palsu. Karangan benar. Karangan kosong. Apa, Mas? Karangan. Loh, karangan. Fakta itu karangan. Betul? Kalimat yang sesuai dengan sekarang. Coba Bu Rima pengen Mas dari kamu. Tolong buat satu kalimat fakta. Apa? Satu saja kalimat fakta. Ya? Prabowo Presiden RI. Oh ya, Prabowo Presiden Republik Indonesia. Oke. Kemudian tolong buat satu kalimat opini. Jokowi sih begitu. Kita tanya Mas Zlatan, kalimat opini adalah pendapat, ya kan? Berarti apa? Apa ayo? Goceng. Mari goceng, Bu. Apa? Kalimat opini tadi apa sih? Kapan? Pendapat. Wes, dua atau satu aja kalimat opini. Gimana? Ngomong apa? Menurut saya. Terus lanjutannya. Silakan mengatakan. Silakan Mas Zlatan. Ini tuh yang mau jawab. Menurut saya, itu opini apa? Iya. Menurut saya, Indonesia sudah maju dan merdeka. Loh, Fakta. itu ada faktanya. Apa ya? Kan Indonesia-nya sudah merdeka. Merdeka secara finansial. Oh, begitu. Boleh. Tapi kan fakta. Pendapat ya. Jadi, tolong didengarkan baik-baik. Bedanya kalimat fakta dan opini itu terletak pada kenyataannya. Hukum. Ayo dong, Yasin P3. Ke ya, kalau kalimat fakta kalian bisa mengecek langsung itu benar atau salah. Tapi kalau opini itu masih tergantung pendapat masing-masing orang. Ada yang pro dan ada yang Kontra. Contohnya, semisal kita menilai zaman negara kegedean ya. Kelas. Ada yang menilai kelas ini sudah bersih dan ada yang menilai kelas ini. Jadi tidak semuanya satu pendapatnya sama. Argumentasi biasanya seperti itu. Ada yang pro dan ada yang Kontra. kalimat fakta dan opini. Ibu. Berarti bisa ada yang belum? Sampai. Ada yang bilang belum? Oke. Kalimat fakta dan opini. Mas Zlatan minta tolong ini ya di-share
Dulu musiknya dicabut dulu biar kedengaran suaranya prima. Kita ke nomor 1 aja ya Mas. Satu ya. Enggak. Dosing. Nah, yang tanya ada yang tanya. Di nomor 1 itu menentukan tujuan teks. Ada pertanyaan apa tujuan penulis pada teks 1, pada teks 2, dan kemudian apa perbedaannya. Tadi Bu Rima sempat nyepil ke kalian ada satu perbedaan antara teks argumentasi dan teks persuasi. Bedanya di mana? Ajaran. Sudah. Itu berarti untuk perbedaannya. Nah, tujuannya untuk apa? Kira-kira bisa kita pakai main kira-kira. Kira-kira lek teks iki kayak apa ya? Kira-kira lek teks dua dipakai apa ya? Ya. Jadi nanti jawabannya tidak ada yang salah. Karena Bu Rima anggap kalian semuanya masih belum tahu dan ini kira-kira. Oke, jadi nanti nggak ada jawaban salah yang nomor 1. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Ada menganalisis struktur teks. Struktur teks 1. Kita sama-sama belum tahu struktur teks 1 itu masuk argumentasi ataukah persuasi. Kalian yang harus tahu. Misalkan teks nomor 1 itu masuknya persuasi, berarti strukturnya ya dapat ini. Misalkan teks nomor 2 itu masuknya argumentasi, berarti strukturnya jadi kayak itu yang di tabelnya kan ada bagian struktur ya. Silakan ditulis sesuai itu strukturnya. Kemudian yang di bagian bukti kutipan dari teks, penulisannya seperti ini. Tidak perlu ditulis sak paragraf panjang, kesuwen, kesel-keseli. Kalau singkat kenapa harus yang? Tapi cara penulisannya harus benar. Bagaimana cara penulisan yang benar? Awal kata dalam paragraf itu tulisan huruf kapitalnya juga harus benar. Andre kakinya. Ya, huruf kapitalnya harus betul. Satu kalimat ditulis utuh, kemudian titik 3 kali. Berarti titiknya jadi 4 kali. Kenapa jadi 4 kali titiknya? Karena titik yang 1 itu miliknya kalimat pertama tadi. Paham? Kalimat, 1 kalimat ditulis utuh, kemudian kan diakhiri tanda titik. Kemudian tulis lagi titik ada 3. Terus sama kata terakhir di paragraf itu kemudian titik. Jadi tidak perlu ditulis 1 paragraf utuh ya. Begitu pula untuk teks yang kedua. Sekarang kita nomor 2 kan sudah saya jelaskan di teks barusan. Oke. Nomor 3 ya. Didengarkan ya. Nomor 3 itu kita mengidentifikasi ciri kebahasaannya. Yang pertama ada konjungsi. Apa itu konjungsi? Kata hubung Peter. Konjungsi adalah kata hubung. Nah, kita coba lihat di teks 1, kalimat 1 saja. Oleh karena itu, Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan praktik di bengkel teknik pemesinan. Di situ saja sudah ada 4 kata hubung. Ada dan, ada di, ada ke, ada dari. Ya, oke. Istilah teknis kita skip, kita bahas minggu depan. Oke? Sekarang langsung ke kata kerja. Tahu apa itu kata kerja? Apa? Contohnya? Memberi, berjalan, memasak, memahami,
menggunakan. Teks 1 kalimat pertama. Apa Mas kata kerjanya? Merupakan kerja. Kata kerja praktik. Itu kata kerjanya. Kan nek praktik pasti melakukan loh. Oke, itu masuk kata kerja. Nanti yang lainnya silakan dicari sendiri. Ya. Kemudian kalimat ajakan. Perintahnya di sini disuruh cari kalimat. Lek kalimat berarti panjang sampai titik. Kita cari di mana ada kalimat ajakan. Itu tulisan satu aja, gak usah semuanya. Ya, satu aja. Terus kemudian kalimat yang menunjukkan pendapat. Mana? Kalimat fakta dan kalimat opininya silakan dituliskan. Masing-masing teks 2 saja. Gak usah akeh-akeh. 2. Dalam. Nanti pertemuan bukan ada pengelompokan dia. Idenya dilakukan. Muhammad Rizky. Oh, Anda buka. nomor berapa itu? Ya, buka ya. Nomor 1 ya. Nomor 1 itu nanti dijawab ya. Kemudian yang nomor 2 di sebelahnya, di situ kan ada bagian strukturnya apa, kemudian bukti kutipannya. Nah, buktinya kan panjang pasti ya. Satu paragraf kan nggak mungkin ditulis di situ semua. Jadi cara nulisnya, kalimat pertamanya misal keselamatan gitu ya. Keselamatan dan gitu ya. Terus dikasih titik 3. Terus kemudian kata terakhirnya praktik. Titik 3. Ya. Jadi masih cukup
Jawa. Gak usah browsing ya. Di depan sudah ada strukturnya. Silahkan dikategorikan sendiri-sendiri. Mana yang termasuk apa? Yang nomor 1. Soalnya Apa tujuannya? oh dimakan. Oh, argumen. Persuasi. Itu sama Ya. siapa? Sama nih kamu. Ya, itu kan Fitnah. Jawabannya kan di HP loh. Soalnya kan di HP. Ya makanya pakai satu HP saja. Lo gak usah browsing. Bisa dia sudah bertiga. Makanya mau hidup sendiri. Tidak berteman. Ya kan? Tolong diperhatikan ya. Yang menuliskan struktur teks argumentasi ini strukturnya teks persuasi. Nah, bedanya di mana? Kalau teks argumentasi strukturnya cuma 3. Kalau persuasi ada 4. Bedanya di mana? Ini loh. Ada ajakannya kalau persuasi. Argumentasi. Dilihat dulu. Ayo, bro. Paragraf. Diwadi. Saya dulu Ayo coba Rina tanya. Bisa di teksnya paragrafnya cuma 3, tapi harusnya strukturnya ada 4. Terus gimana? Mas Ratan? Gimana? Tuh. Di teksnya cuma ada 3 paragraf, sedangkan strukturnya ada 4. Berarti gimana? Harus mencari teman-teman. Kondisinya gini sih. Titik sampai tulisannya masih salah ya. Ya apa iki penulisannya mosok ngene. Ayo. Ayo contohnya gimana nulisnya? M-nya besar. Sama coba mas pada ada musik. Tapi kalian tetap begini, cuma bedanya
Berpasangan duduknya, bukan berpasangan dalam konteks lain. Mas, kamu mau pindah duduk sama siapa? Kopinya di depan. HP-nya satu saja, yang satunya silakan dimasukkan ke dalam tas. HP yang satu digunakan untuk melihat LKPD-nya, satunya lagi silakan masukkan ke dalam tas Mas kaki. Masing-masing. Oh, bukunya masih di sini. Terima kasih untuk perhatiannya hari ini. Bapak sekalian sudah mengerjakan semuanya, nilainya juga sudah ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.